Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Joni Arisan PD dari SD Negeri 30 Bungku Selatan, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bungku Selatan, Provinsi Bengkulu. Pada perjumpaan Maya kali ini, saya akan menjabarkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari setelah mempelajari modul 1.1 program guru penggerak. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Maksud pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari beberapa hal. Yang pertama, bahwa anggapan saya selama ini guru merupakan pusat pendidikan dan pembelajaran. Gurulah yang merupakan sumber pendidikan dan pembelajaran. Gurulah yang mengatur pembelajaran tanpa memandang bakat dan potensi anak. Anak harus menyesuaikan dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Padahal, pendidikan harus berpihak pada anak atau berhamba pada anak. Anak-anak itu adalah sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup. Sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu, karena kekuasaan kodrat. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kemudian, selama ini saya beranggapan bahwa peserta didik adalah kertas kosong. Siswa tidak memiliki pengetahuan apa-apa sebelum diajar dan dididik oleh guru. Namun pada kenyataannya, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak itu dapat dilakukan dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Di Kabupaten Bungku Selatan sendiri ada satu slogan sekundang setungguan yang dapat menjadi kekuatan dalam penebalan laku anak, yang mana dalam semboyan sekundang setungguan tersebut terdapat banyak pesan yang sangat bermakna. Berikutnya, dahulu saya beranggapan bahwa hukuman akan membuat proses pendidikan berjalan baik dan membentuk budi pekerti yang baik. Padahal, hukuman bukanlah jalan untuk mendidik. Yang terbaik adalah memberikan tuntunan. Pendidikan itu berhubungan dengan kodrat, keadaan, dan keadaannya setiap anak. Andai kata anak itu tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar menjadi baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapatkan tuntunan pendidikan tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetapi dengan adanya tuntunan itu ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Sebagai seorang guru, hal yang dapat saya terapkan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan semboyan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingat sosung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. Dengan menerapkan
semboyan-semboyan tersebut, diharapkan anak-anak dapat selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat, sesuai dengan maksud pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentu saja. Kemudian, sebagai seorang guru, saya senantiasa berupaya memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak, agar pembelajaran dapat lebih bermakna bagi anak-anak. Selain menjadikan pembelajaran lebih bermakna, sebagai seorang guru, saya berupaya terus memberikan inspirasi agar masa depan anak dapat lebih gemilang di kemudian hari. Demikian refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya uraikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.